Belajar sedikit bijak. 10 kebiasaan penyebab pembalasan karma. Buddha Sakyamuni menjelaskan, Ananda, semua pembalasan ini berasal dari tanggapan karma yang dibuat makhluk sendiri. Mereka menciptakan 10 kebiasaan penyebab yang menimbulkan pembalasan karma. Ananda, apakah 10 kebiasaan yang menjadi penyebab itu? Satu, yang pertama adalah kebiasaan nafsu seksual dan interaksi timbal balik yang ditimbulkan karena saling menggesek saat bersetubuh. Ketika gesekan ini berlanjut tanpa berhenti, ia menghasilkan amukan api yang luar biasa, di mana gerakan tersebut terjadi. Seperti kehangatan yang timbul di telapak tangan seseorang ketika ia menggesek mereka bersama-sama. Karma kebiasaan nafsu terdahulu bermanifestasi sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan nafsu baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling merangsang. Pada puncaknya, mereka menyebabkan pemandangan adanya ranjang besi pada tiang tembaga yang membara dan pemandangan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan hubungan seksual sebagai api keinginan yang berkobar-kobar, dan semua bodhisattva menghindari hawa nafsu bagaikan menghindari jurang berapi. Dua, kebiasaan penyebab yang kedua adalah kebiasaan keserakahan disertai dengan kelicikan. Kebiasaan ini menimbulkan daya hisap. Ketika daya hisap ini menjadi dominan dan terus-menerus, ia menghasilkan ilusi dingin yang dahsyat dan batu-batu es hasil pembekuan. Sensasi dingin timbul seperti dialami seseorang ketika ia menghirup nafas melalui mulut dengan bibir yang dikerucutkan. Benih karma kebiasaan keserakahan terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan keserakahan baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling menggencet. Pada puncaknya, mereka menyebabkan pembalasan dalam bentuk penderitaan yang diungkapkan oleh suara gemeletuk, mengerang, dan menggigil. Dengan penampilan daging yang merekah seperti teratai warna biru, merah, atau putih, dan penderitaan sejenisnya.
Oleh karena itu, Tathagata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan keinginan yang berlebihan sebagai air keserakahan, dan semua bodhisattva menghindari keserakahan bagaikan menghindari lautan sampar. 3. Kebiasaan penyebab yang ketiga adalah kebiasaan kecongkakan disertai arogansi yang menimbulkan saling intimidasi. Ketika kebiasaan ini menjadi dominan dan terus-menerus, ia menghasilkan deruan air seperti arus jeram. Hal ini seperti yang dialami seseorang ketika ia berusaha mengecap rasa dengan menggoyang-goyangkan lidahnya. Benih karma kebiasaan kecongkakan terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan kecongkakan baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling menginspirasi. Pada puncaknya, mereka menyebabkan pembalasan dalam bentuk penderitaan yang terungkap berupa sungai darah, sungai abu, pasir yang membara, lautan racun, tembaga cair yang dituangkan ke lidah atau yang harus ditelan oleh orang berdosa, dan pengalaman sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan kecongkakan sebagai meminum air kebodohan. Dan semua bodhisattva menghindari kecongkakan bagaikan menghindari air bah yang menenggelamkan. Empat, kebiasaan penyebab yang keempat adalah kemarahan. Kebiasaan ini saling bertumbukan satu sama lain, menimbulkan dendam yang berkelanjutan. Ketika kebiasaan saling mendendam ini menjadi dominan dan terus-menerus, ia membuat hati seseorang menjadi begitu panas seperti terbakar. Kobaran api kemarahan memadatkan dan mengubah nafas menjadi logam, sehingga terjadilah ilusi berupa bukit belati, gada besi, pohon pedang, roda pedang. Kapak, beliung, tombak, dan gergaji. Alat-alat itu begitu mematikan seperti seseorang yang berniat membunuh ketika bertemu dengan musuh bebuyutannya. Benih karma kebiasaan marah terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan marah baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling berbenturan. Pada puncaknya, mereka menyebabkan pembalasan dalam bentuk penderitaan yang terungkap berupa pengebirian, pemotongan.
pemenggalan, pengapakan, pelukaan, mutilasi, pemukulan dengan gada, dan pencolokan, serta penderitaan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan kemarahan sebagai pedang dan golok yang tajam, dan semua bodhisattva menghindari kemarahan bagaikan menghindari pengeksekusian mereka sendiri. 5. Kebiasaan penyebab yang kelima adalah kebiasaan menipu. Kebiasaan ini saling merangsang satu sama lain dalam bentuk membujuk dan menipu. Ketika kebiasaan saling menipu ini menjadi dominan dan terus-menerus, ia menimbulkan ilusi adanya perangkap berupa tali jerat yang tergantung di pohon. Keadaan ini adalah seperti ladang yang karena diairi, rumput dan tanamannya tumbuh tanpa disadari. Benih karma kebiasaan menipu terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan menipu baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling melestarikan. Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi berupa borgol, belenggu, kangga, cambuk, tongkat, pentungan, dan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan tipu daya sebagai tukang fitnah. Dan semua bodhisattva menghindari kelicikan bagaikan menghindari serigala. 6. Kebiasaan penyebab yang keenam adalah kebiasaan berbohong. Kebiasaan saling membohongi satu sama lain menimbulkan bentuk-bentuk kecurangan. Ketika kebiasaan curang dan saling menuduh ini menjadi dominan dan terus-menerus, mereka tumbuh menjadi pengkhianatan. Hal ini menimbulkan ilusi adanya debu tertiup angin yang menutupi penglihatan semua orang, serta ilusi neraka yang penuh dengan tinja, urin, kotoran, bau busuk, dan sejenisnya. Benih karma kebiasaan berbohong terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan berbohong baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling memperkuat. Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi hukuman berupa ditenggelamkan, dilempar, diterbangkan, dijatuhkan, dihanyutkan, karam, dan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan kebohongan seperti menjarah dan membunuh. Dan semua bodhisattva menghindarinya bagaikan menghindari menginjak ular berbisa.
7. Kebiasaan penyebab yang ketujuh adalah kebencian. Kebencian satu sama lain menimbulkan dendam yang dalam. Keadaan ini menciptakan ilusi neraka di mana batu-batu beterbangan, atap dan genteng jatuh bak air hujan, terkurung dalam kurungan besi, dimasukkan ke dalam tong lalu dibakar dari luar atau dijatuhkan bersama tong tersebut. Hal ini seperti orang jahat yang selalu merencanakan kejahatan untuk mencelakakan orang lain secara diam-diam. Benih karma kebiasaan membenci terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan membenci baru, sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut bergabung menjadi kebencian yang mendalam, seolah-olah ingin menelan musuhnya hidup-hidup. Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi hukuman berupa pelemparan, perampasan, penangkapan, penahanan, pemukulan, pengusiran, himpitan, dan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan kebencian seperti setan jahat. Dan semua bodhisatwa menghindarinya, bagaikan menghindari meminum arak beracun. Delapan. Kebiasaan penyebab yang kedelapan adalah pandangan salah dan pemahaman campurannya, seperti Satkayasti. Satkayasti, pandangan sesat bahwa terdapat diri yang permanen dan tidak menyadari bahwa diri hanyalah sebuah kesatuan yang berasal dari gabungan skanda. Pandangan yang menyimpang tentang keabadian dan pelenyapan, pandangan yang menyatakan tiadanya sebab dan akibat. Pandangan yang menganggap alam makhluk tak berpikiran sebagai nirwana dan mematuhi larangan pertapaan yang aneh dan salah untuk dapat terlahir di surga. Keadaan ini menyebabkan pertentangan dan perdebatan, sehingga timbul ilusi adanya penghakiman dengan bukti-bukti yang tidak bisa ditolak. Seperti ketika dua orang yang datang dari arah yang berlawanan tidak bisa menghindari berpapasan di jalan yang sama. Benih karma kebiasaan berpandangan salah terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan berpandangan salah baru, sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling mempengaruhi. Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi hukuman
berupa interogasi, pemeriksaan, investigasi, peradilan. Penyidikan dan penyingkapan benar dan salah di pengadilan, serta dokumen pencatatan, argumentasi, dan pengalaman sejenisnya. Oleh karena itu, tata gata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan pandangan salah seperti jurang yang dalam. Semua bodhisatwa menghindari pandangan salah dan menyimpang bagaikan menghindari berdiri di tepi jurang terjal yang penuh racun. 9. Kebiasaan penyebab yang ke-9 adalah ketidakadilan. Kebiasaan ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dan menghasilkan hasutan dan fitnah, sehingga timbul ilusi berupa gunung dan batu karang yang menghimpit dari segala arah, yang menghancurkan, mematahkan, menoreh, dan menggiling orang berdosa. Hal ini seperti melakukan kekejaman pada orang yang tidak bersalah secara tidak adil. Benih karma kebiasaan ketidakadilan terdahulu bermanifestasi sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan ketidakadilan baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling mendepak. Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi ketakutan, tekanan, pemukulan, represi, pemaksaan, dan pemenjaraan orang berdosa oleh hukum, serta pengalaman sejenisnya. Oleh karena itu, tata gata di 10 penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan tuduhan dan hujatan adalah seperti harimau yang berbahaya. Semua bodhisatwa menghindari ketidakadilan bagaikan menghindari sambaran petir. Sepuluh. Kebiasaan penyebab yang ke-10 adalah kebiasaan melakukan persengketaan hukum dan perselisihan. Kebiasaan ini terjadi karena banyak bicara yang bermanifestasi dalam menyembunyikan kekurangan seseorang. Hal ini menciptakan ilusi tentang rahasia yang akan terpapar dalam cermin atau dengan lampu yang menyala, seperti benda-benda yang bayang-bayangnya tidak dapat disembunyikan di bawah cahaya matahari. Benih karma kebiasaan berselisih terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan berselisih baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling memaparkan. Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi adanya sahabat jahat yang memberi pembuktian palsu. Cermin karma yang mengungkapkan perbuatan jahat masa lalu. Mutiara api yang memaparkan niat jahat, pemeriksaan, dan pengalaman sejenisnya. Oleh karena itu,
Tata gata di 10 penjuru, semuanya memandang dan mengibaratkan penyembunyian kesalahan adalah musuh yang tersembunyi. Semua bodhisatwa memandang penyembunyian kesalahan bagaikan membawa gunung di atas kepala sambil berjalan ke dalam laut yang terasa semakin berat dan semakin menenggelamkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.